Sepanjang perjalanan karir saya seringkali mendengar kata change agent. Jadi banyak organisasi di era sekarang pengen melakukan perubahan dengan cara, oke, kita kumpulin sebagian besar orang yang kayaknya bisa menggerakkan perubahan, lalu kemudian kita canangkan mereka sebagai change agent dan berharap mereka bisa menggerakkan perubahan. Tapi seringkali inisiatif seperti ini akhirnya hanya berujung pada kegagalan demi kegagalan, karena change agent itu nggak berasal dari orang-orang yang pertama misalnya punya wewenang yang cukup kuat, tapi yang kedua yang paling utama adalah mereka nggak punya banyak keterampilan untuk menggerakkan perubahan dengan secara real. Nah, kenapa demikian kita mau bahas di video kali ini. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas apa saja sebenarnya tips-tips yang bisa membuat change agent itu berhasil menjalankan tugasnya. Tapi meskipun demikian saya nggak mau membatasi ini pada urusan change agent aja, tapi kita mau bahas siapapun yang ingin menghasilkan perubahan, itu sebenarnya seperti apa tipsnya. Nah, perubahan yang dimaksud itu bisa jadi perubahan yang bersifatnya kecil, ya, spesifik dalam satu unit, satu keluarga, satu bidang tertentu, tapi juga bisa perubahan yang sifatnya besar, ya, di dalam sebuah organisasi. Nah, tentu saja kalau seandainya perubahan besar tentu persiapan lebih kompleks, tapi sebenarnya prinsip-prinsip yang sama. Nah, apa aja yuk kita bahas ya. Nah, ada sebuah framework yang sangat menarik, yang sangat simpel menurut saya, yang dikembangkan oleh satu organisasi yang namanya Vital Smarts. Jadi organisasi ini meneliti apa sih sebenarnya yang bisa membuat perubahan itu berhasil. Mereka kemudian mengumpulkan, ya. Kalau dari rumpun ilmu aslinya mungkin kita kenal ilmu namanya Human Performance Improvement, gitu ya, atau Performance Consulting. Ada banyak pendekatan di sana. Nah, salah satu yang sangat simpel adalah yang dimiliki oleh yang namanya Vital Smart ini. Nah, Vital Smart menemukan bahwa sebenarnya perubahan itu bisa berhasil. Langkah pertamanya adalah menetapkan dulu namanya clarify measurable result. Jadi kita tuh perlu spesifik memastikan apa sih sebenarnya perubahan yang pengen kita ciptakan dan ukurannya apa. Nah, ini yang menarik. Jadi misalnya kita anggaplah kita pengen menggerakkan sebuah perubahan di tim sales misalnya. Maka kalau gitu sales di bagian mana dan apa ukuran yang akan kita ambil itu yang perlu ditetapkan terlebih dahulu. Kalau kita ingin menciptakan perubahan di tim, di budaya organisasi, maka budaya itu sesuatu yang sangat luas. Pertanyaan adalah seandainya dalam waktu dekat, ya, dalam waktu yang spesifik kita ingin melihat sebuah perubahan budaya, maka apa kira-kira ukuran dari perubahan budaya itu yang realnya pengen kita lihat. Misalnya, orang akan misalnya kerja dengan lebih akurat sehingga defect itu akan turun. Orang akan kerja dengan lebih baik dalam pelayanan sehingga kalau kita ukur nanti kepuasan pelanggan akan meningkat atau komplain akan menurun. Kita akan bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi misalnya terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, apapun ukuran yang kita tetapkan nantinya, maka pastikan ditetapkan dulu, disepakati dulu. Nanti pada saat perubahan ini berhasil, ngukurnya pakai apa? Nah, ini langkah pertama kesalahan para change agent sekaligus keberhasilan para change agent. Jadi change agent yang berhasil itu menetapkan dulu, ya, clear banget dulu, ya, menyepakati dulu kita pengen ukur apa at a certain time, ya. Sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, 4 bulan kah. Nah, tentu perdebatannya bisa panjang, ya. Ya, misalnya kita nggak bisa kita ngukur cuman ini, cuman itu, nggak bisa. Tapi anyway, ukurlah, tetapkanlah sebuah ukuran apa sih realnya yang pengen kita lihat. Nah, mengapa demikian? Karena perubahan hasil yang kita ingin lihat itu pasti kalau dirunut ke belakang pasti hanya akan terjadi kalau, nanti langkah nomor 2 nih, kalau ada perilaku-perilaku spesifik yang berubah dari sekumpulan orang sehingga mencapai hasil tersebut. Ya, kalau seandainya kita menetapkan ukuran di tim sales tadi, ya, yaitu penjualan di produk tertentu atau di area tertentu meningkat, itu pasti hanya terjadi kalau ada perilaku berbeda dari tim sales. Mereka misalnya mau mulai mempelajari produk-produk baru, mereka mau mulai berjualan ke sana, melakukan pendekatan ke market-market baru. Kalau seandainya kita pengen mengurangi risiko kecelakaan kerja, maka pasti ada kedisiplinan yang lebih baik dalam hal menggunakan alat pelindung diri misalnya. Kalau kita ingin misalnya menggerakkan pembelajaran di organisasi, maka mungkin kita ingin melihat bahwa adanya perubahan perilaku, yaitu orang punya semangat lebih tinggi untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan yang ada di organisasi maupun di luar organisasi. Nah, perilaku real ini juga perlu diklarifikasi, ditetapkan apa sih tepatnya perilaku yang bisa kita lihat dari sekumpulan orang yang mau kita pengaruhi ini,
mau kita ajak berubah ini supaya mencapai hasil terukur yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, perilaku yang seperti ini adalah perilaku yang disebut sebagai vital behaviors, yaitu perilaku yang sangat vital, perilaku yang sangat krusial untuk mencapai perubahan yang kita inginkan. Nah, lagi-lagi menetapkannya juga perlu diskusi, kadang-kadang perlu dengan perdebatan. Tapi anyway, kalau kita lihat-lihat sebenarnya adalah perilaku ini pasti merupakan sebuah kebiasaan baru. Dia tidak mungkin kebiasaan lama yang sudah jadi habit. Dia pasti sesuatu yang sama sekali baru, perlu dibangun, atau sesuatu yang orang sudah tahu, tapi belum jadi habit. Jadi masih tidak disiplin misalnya, tidak merupakan perilaku kolektif gitu. Nah, anyway, change agent terutama yang misalnya berkaitan dengan budaya perusahaan, bukankah yang namanya budaya itu adalah collective habits? Jadi ya tentu saja kita masih tetapkan ya apa saja collective habits yang kita ingin lihat. Nah, menariknya jumlah perilaku vital ini biasanya juga tidak banyak ya. Apalagi kalau kita sudah secara spesifik menetapkan ukuran yang mau kita capai, biasanya jumlah si vital behavior ini nggak banyak. Mungkin hanya 1 atau 2 perilaku saja yang real ya. Dalam waktu tertentu tentunya ya. Kita nggak bisa menetapkan perubahan yang besar sekaligus misalnya, oh ubah budaya dalam 1 bulan. Ya bisa, tetapi budaya apa tepatnya yang sebulan itu, ya kan? Apa realnya perilaku yang dalam sebulan itu yang mau secara realistis kita gerakkan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang jauh lebih kompleks dari itu sebenarnya adalah pada saat kita sudah menetapkan perilaku real yang mau kita gerak. Pertanyaannya adalah bagaimana perilaku itu betul-betul bisa digerakkan, betul-betul bisa dibangun. Dan disinilah menurut saya yang saya mendapatkan pencerahan cukup banyak ya pada saat mempelajari framework di Vital Smart ini. Ternyata sebuah perilaku itu perlu penggerak, atau dalam bahasa yang lain perlu ada sumber-sumber yang mempengaruhi perilaku orang untuk akhirnya betul-betul perilaku tersebut bergerak. Nah, ternyata ada setidaknya 6 sumber pengaruh yang akan menggerakkan sebuah perilaku supaya betul-betul dia bisa berjalan. Oke, mari kita bahas ya, apa saja 6 sumber perilakunya. Nah, kita bisa memahami 6 ini setidaknya kita bagi dulu dalam beberapa bagian yang lebih kecil ya. Jadi 6 sumber pengaruh ini adalah kalau dibagi 2 itu realnya orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu penyebabnya 2, bagian besarnya dulu. Pertama adalah apakah dia punya kemauan atau motivasi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, apakah dia punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, contoh sederhana adalah saya melihat teman saya sakit gigi, ya kan. Nah, maka apakah saya ingin menolong dia atau tidak tergantung pertama saya punya motivasi atau enggak. Ya, oh dia kasihan nih, saya mau tolong ya kan. Saya punya motivasi itu ya, berarti saya punya kemauan. Tapi hanya karena saya punya kemauan, belum tentu saya betul-betul bisa nolong dia kan. Kenapa masalahnya? Saya nggak punya kemampuan, saya bukan dokter gigi misalnya. Nah, di sisi lain, anggaplah saya punya kemampuan untuk menolong dia, tapi kalau saya sebel sama dia sebenarnya, gitu ya, saya nggak punya kemauan, maka saya nggak akan menolong dia juga. Jadi setidaknya kita bisa melihat kenapa orang tidak melakukan atau melakukan sesuatu itu dari 2 bagian besar ini, yaitu kemauan atau motivasi dan kemampuan. Ya, atau dalam bahasa aslinya motivation and ability. Nah, menariknya adalah ternyata sumber kemauan atau motivasi dan sumber kemampuan itu tidak hanya berasal dari diri seseorang sendiri. Dia berasal dari pertama betul dirinya sendiri, ya kan, yaitu ada namanya personal motivation dan juga personal ability. Apakah saya punya kemauan personal, motivasi personal, dan apakah saya punya kemampuan personal. Tapi menariknya ternyata sumber yang lain adalah berasal dari sumber sosial, yaitu apakah saya punya orang-orang di sekitar saya yang memotivasi saya, dan apakah saya punya orang-orang di sekitar saya yang memampukan saya, yang membuat saya lebih mampu untuk bisa punya kemampuan juga. Nah, dalam bahasa yang lain adalah apakah saya punya social motivation dan juga apakah saya punya social ability. Nah, yang ketiga ternyata selain bicara soal personal dan sosial, ternyata kemauan dan kemampuan juga berasal dari struktural atau sistem. Nah, maka apakah ada sistem-sistem yang membuat saya termotivasi dan apakah ada sistem-sistem yang membuat saya lebih mampu menjalankan tugas. Nah, maka kita ketemu yang namanya sumber motivasi, yaitu structural motivation dan juga structural ability. Nah, inilah yang kemudian melahirkan yang namanya 6 sumber pengaruh.
Sumber satu, personal motivation. Sumber dua, personal ability. Sumber tiga, social motivation. Sumber empat, social ability. Sumber lima, structural motivation. Dan sumber enam, structural ability. Nah, mari kita coba zoom in sedikit ya di dalam 6 sumber pengaruh ini. Anggaplah misalnya saya ingin menggerakkan orang untuk bisa lebih kreatif dalam bekerja misalnya. Nah, apa ukurannya? Oh, nanti seandainya orang lebih kreatif, maka kita akan bisa melihat ukuran ide-ide ya, kreativitas, ide-ide, usulan-usulan inovasi di organisasi saya meningkat. Jumlahnya kita buat. Lalu yang kedua, apa sih perilaku vital yang akan membuat orang kreatif? Oh, ternyata yang paling krusial adalah orang akan bisa menghasilkan inovasi kalau dia rajin ya melakukan sebuah pengumpulan ide gitu ya. Pengumpulan ide ya sudah disediakan template-nya misalnya, tapi orang nggak melakukan itu ya, mengumpulin ide, kemudian mengusulkan ya, mengirimkan usulan misalnya. Nah, pertanyaan adalah kenapa orang nggak melakukan itu? Mari kita lihat. Pertama adalah yang disebut sebagai personal motivation. Personal motivation mengatakan bahwa apakah orang sudah punya motivasi internal terkait dengan aktivitas mengumpulkan ide tersebut. Nah, misalnya orang berpikir, aduh ngapain sih ngumpulin begini, kerjaan saya juga banyak. Oh, berarti belum punya motivasi internal. Maka dari itu, proses yang perlu dilakukan adalah kita perlu mencari kira-kira motivasi internal apa yang bisa connect dengan sebagian besar orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Apa sih kira-kira benefit personal motivation secara value ya, apa nilai hidup ya, nilai personal yang akan bisa connect dengan aktivitas kreativitas ini. Misalnya, oh ternyata seandainya saya melakukan aktivitas mengumpulkan ide-ide ini, maka saya itu akan bisa menjadi orang yang lebih bisa kontributif dalam bidang saya. Oh ternyata saya pengen bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat organisasi. Saya pengen meninggalkan jejak, legacy di pekerjaan-pekerjaan saya. Nah, hal-hal yang sifatnya sangat personal, terutama value personal, inilah yang menggerakkan orang untuk bisa melakukan perilaku vital tersebut. Nah, ini perlu kita cari nih. Apa kira-kira campaign ya yang sangat personal sifatnya, gitu. Jadi bukan campaign yang sifatnya umum ya, bukan campaign juga sifatnya reward and punishment saja. Nanti itu ada poinnya ya, reward and punishment itu nanti ada di namanya structural motivation. Tapi di personal motivation kita mesti ketemu apa nilai-nilai hidup yang dianut oleh sebagian besar orang yang bisa connect dengan perilaku yang ingin kita gerakkan. Itu personal motivation. Yang kedua adalah personal ability. Pertanyaannya adalah apakah orang sudah punya kemampuan untuk melakukan tindakan mengumpulkan ide-ide kreatif tersebut. Nah, jangan-jangan ternyata orang nggak punya skill, karena creativity is a skill. Kenyataannya begitu. Jadi ada tools, ada tips, ada trik, ada pola-pola pikir yang memungkinkan orang untuk lebih kreatif. Sebagian kecil orang mungkin sudah kreatif dari sononya. Ya sebenarnya bukan dari sono sih, tapi memang dia sudah lama melatih hal itu. Tapi sebagian besar orang mungkin enggak, apalagi orang-orang yang pekerjaannya memang rutin, tidak perlu banyak kreativitas. Maka jangan-jangan memang perlu diadakan usaha-usaha untuk bisa membangun skill kreativitas tersebut. Apakah perlu ada training misalnya, ya training apakah bentuknya online atau on-site learning misalnya. Nah, itu yang kemudian perlu dicek dan kemudian mulai diadakan sehingga membekali orang dengan kemampuan berpikir kreatif dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif. Nah, sumber yang ketiga adalah social motivation. Pertanyaan adalah apakah orang-orang di sekeliling itu memang mendorong, menggerakkan, mempromosikan kreativitas? Apakah kalimat yang diperbincangkan oleh para leader di organisasi itu memang sudah memasukkan unsur yang mengapresiasi kreativitas? Ketika ada orang-orang yang mengusulkan ide, apakah diapresiasi, apakah diangkat, di-highlight, atau dibiarin aja? Atau kebalikannya, jangan-jangan ada social pressure, yaitu ketika ide dimunculkan orang malah kemudian ditekan ya, dalam bahasa ungkapan dalam bahasa Jawa, sing usul mikul gitu. Jadi orang malas berpikir kreatif karena seringkali dia yang disuruh mikul sendirian. Nah ini dia gitu. Jadi kita mesti mencari ya orang-orang di organisasi yang punya pengaruh untuk kemudian mengendorse creativity, mengapresiasi kreativitas, dan sebaliknya mengurangi beban-beban
yang akan membuat orang terhalang dari berpikir kreatif atau mengusulkan kreativitas gitu ya. Nah, yang keempat ya, social ability. Nah, tadi dikaitkan dengan personal ability, kita sediakan tuh orang-orang bisa dari dalam maupun dari luar yang memampukan orang untuk punya kemampuan soal tadi kreativitas. Misalnya apakah kita sediakan misalnya sekumpulan orang-orang yang kreatif untuk menjadi mentor di dalam, menjadi body system, atau kita sediakan trainer pelatih dari luar untuk mengajari kreativitas, ya kan? Atau memang kita kemudian bicara pada para leader untuk mengizinkan orang sekian jam waktunya per minggu untuk berpikir kreatif, misalnya gitu ya. Nah, itu ada di social ability. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah structural motivation dan structural ability. Structural motivation itu bicara soal apakah reward and punishment itu sudah terkait dengan kreativitas. Apakah orang sudah diapresiasi secara tangible ya terkait dengan kreativitas, atau nggak ada memang itu ya, jangan-jangan selama ini emang orang mau kreatif mau nggak ada insentifnya gitu ya, nggak ada variable pay-nya, nggak ada penghargaannya yang secara tangible bisa dinikmati. Sebaliknya bahkan mungkin orang-orang yang tidak kreatif malah mungkin dapat penghargaan, misalnya terkait dengan orang yang disiplin, misalnya orang yang kemudian ya karyawan terbaik, misalnya penghargaan karyawan terbaik tidak ada hubungannya dengan kreativitas misalnya. Justru yang sering dapat adalah orang-orang yang memang biasa-biasa aja, nggak menjadi ikon kreativitas misalnya. Nah, ini perlu ditinjau ulang nih. Adakah ya secara sistem yang memotivasi bisa mereward ya, atau mungkin mempunish di sisi lain. Mungkin punishment dan dalam konteks kreativitas nggak terlepas ya, tapi apakah sudah ada sistem insentif, penghargaan, apresiasi yang terkait dengan perilaku berpikir kreatif dan mengusulkan hal-hal yang kreatif gitu. Nah, structural ability itu bicara soal apakah kita sudah punya fasilitas ya yang memudahkan orang untuk berpikir kreatif. Misalnya ya banyak riset mengatakan berpikir kreatif itu memang kenyataannya harus dilakukan dalam momen-momen ketika orang rileks misalnya. Nah, apakah secara sistem kita sudah menyediakan orang untuk bisa melakukan proses berpikir kreatif itu? Ruangannya ada nggak gitu kan, waktunya ada nggak, policy yang membolehkan orang untuk melakukan itu ada apa enggak. Mungkin bukan bersifat reward ya, tetapi at least misalnya memang orang dikasih slot waktu di tiap Jumat misalnya untuk melakukan diskusi, dialog dengan satu timnya atau dengan tim lain ya, terkait hal-hal yang bukan jadi KPI, memang itu hal-hal yang memang betul-betul bisa bikin orang untuk diskusi apa aja ya, terkait kreativitas misalnya. Nah, apakah orang kemudian dikasih akses kepada sumber-sumber daya pengetahuan yang memungkinkan dia untuk bisa browsing, bisa benchmark misalnya. Nah, hal-hal itu yang kemudian membuat orang kemudian bisa terfasilitasi dan bisa lebih mudah menghasilkan kreativitas. Nah, risetnya Valtesvat mengatakan bahwa setidaknya kita perlu 4 dari 6 sumber pengaruh untuk betul-betul bisa menggerakkan perubahan secara real. Sayangnya, organisasi suka berhenti di 1-3 usaha saja. Ini make sense, ini alamiah. Kita biasanya nyoba sesuatu kan sekali gagal. Oke lah, kita coba sekali lagi gagal, kita coba sekali lagi gagal. Ya udah, habis itu kita putus asa kan gitu ya. Padahal tambah 1 sumber lagi, kemungkinan perilaku akan mulai bergerak. Tapi tentu saja ini ada syaratnya. Yang pertama, betul-betul 4 dari 6 ya, bukan 2 dari 6. Kadang-kadang isunya adalah, oh kita sudah melakukan banyak hal. Misalnya, contoh nih ya, kita udah kasih reward, kasih hadiah, kasih penghargaan. Itu kan 3 tuh, ya, reward, penghargaan, hadiah. Tapi sebenarnya 3 ini ada di mana? Yes, cuman ada di sumber 5 doang. Dia bahkan nggak menyentuh sumber 1, 2, 3, dan 4. Oh, kita sudah minta seluruh leader untuk ngomong sama anggota timnya supaya yuk berpikir kreatif, yuk bikin usulan inovasi. Kita sudah kampanyekan ke seluruh leader untuk melakukan itu. Kita sudah omongin itu berkali-kali. Nah, betul, ngomong ke leader, ngajak leader bergerak itu sesuatu yang memang bermanfaat. Pertanyaannya, dia ada di sumber mana? Iya, cuma ada di sumber 3 aja, yaitu social motivation. Jadi dia bahkan belum bergerak ke sumber-sumber yang lain gitu. Jadi ada 2 nih kesalahannya. Pertama adalah berhenti di usaha ke 1 sampai ke 3, padahal kalau nambah 1 lagi bisa efektif.
Yang kesalahan kedua adalah seringkali merasa menggunakan banyak sumber, padahal sebenarnya yang banyak itu masih berkutat di satu atau mungkin dua sumber saja. Nah, sampai sini kita summary ya. Jadi gimana sih change agent bisa lebih efektif menggerakkan perubahan? Satu, tetapkan, sepakati dulu kita mau mengukur keberhasilan ini nanti pakai ukuran apa. Yang kedua, kita telusuri kira-kira apa perilaku vital yang perlu digerakkan, perlu dibangun jadi habit yang akan menggerakkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, analisa dan desainlah intervensi perubahan kita menggunakan 6 sumber pengaruh, dan pastikan kita punya strategi yang setidaknya meliputi 4 dari 6 sumber pengaruh. Syukur-syukur bisa 6-6-nya berjalan terus. Dan tentu saja karena kita bangun habit, maka nggak bisa si 6 sumber pengaruh ini hanya kita jalankan secara one shot. Dia perlu dijalankan secara berkesinambungan sampai betul-betul perilakunya bergerak dan hasil kita tercapai. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.